Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Ibu Tuti Aliyah dalam acara Assalam Education. Nah, kali ini kita masih belajar mengenai sejarah kontemporer dunia dan pengaruhnya terhadap politik global. Setelah minggu kemarin kita mempelajari mengenai bagaimana sih jatuhnya Vietnam Selatan. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai apartheid di Afrika Selatan. Nah, apartheid ini berlangsung dari tahun 1948 sampai 1994. Nah, apartheid itu apa sih? Jadi, apartheid di sini adalah rasisme gitu ya. Adanya penjajahan tapi dalam bentuk rasisme. Jadi, orang golongan kulit putih itu menjajah orang golongan kulit hitam. Bagaimana bisa gitu ya, kan di Afrika Selatan itu mereka dominasinya orang-orang kulit hitam, tapi kenapa bisa dijajah oleh orang kulit putih yang notabene mereka itu sedikit. Nah, ini kasusnya sama seperti Indonesia dulu ya, waktu dijajah sama bangsa Belanda dan bangsa Jepang, kita seakan-akan mati di lubung padi gitu. Kenapa Ibu berkata seperti ini? Karena bagaimana tidak, kita kan sumber dayanya banyak, tapi dulu kenyataannya pas kita dijajah sama mereka, kita mati kelaparan. Seperti itu ya. Jadi mereka itu pintar siasat. Nah, bedanya seperti itu. Jadi apartheid di sini adalah mereka penjajahan dalam bentuk rasisme. Nah, bagaimana bisa sih orang-orang Eropa kemudian mereka mendatangi Afrika Selatan dan mendominasi gitu. Jadi pada tahun 1946 muncullah penjelajahan dari bangsa Portugis yang bernama Bartolomus Dias gitu ya. Nah, dia kemudian menemukan Tanjung Selatan atau benua Afrika. Dari sana kemudian terbukalah jalan bagi orang-orang Eropa untuk datang ke Afrika Selatan gitu ya. Orang Eropa mana aja sih? Belanda, Inggris gitu ya, dan sebagainya. Nah, orang yang pertama menduduki wilayah Afrika Selatan atau yang mau menjajah ke Afrika Selatan adalah Belanda. Kenapa? Karena di Afrika Selatan itu banyak sumber dayanya ya sebenarnya. Jadi tujuan Belanda datang ke Afrika Selatan itu untuk mengeksploitasi sumber daya alam yang ada di Afrika. Selain mengeksploitasi sumber dayanya, kemudian mereka juga ingin menguasai daerah Afrika Selatan. Nah, Belanda itu di bawah pimpinan Jan van der Beek gitu ya. Dan dia kemudian mendirikan koloninya di sana. Nah, selain Belanda, ternyata bangsa Eropa lainnya yaitu Inggris, dia juga datang ke Afrika Selatan dengan tujuan yang sama oleh orang Belanda gitu ya. Sehingga orang Belanda dengan orang Inggris kemudian mereka berselisih gitu, berselisih untuk memperebutkan daerah Afrika Selatan. Yang menang akhirnya pihak Inggris. Nah, pada saat itu kemudian mereka menemukan emas di Afrika Selatan itu, sehingga dengan ditemukannya emas ini orang Inggris dan Belanda kemudian hidupnya menjadi makmur. Yang tadinya mereka berselisih, kemudian mereka tidak jadi berselisih gitu ya. Dan sama-sama orang Belanda dan orang Inggris ini membentuk sebuah koloni, yaitu namanya Uni Afrika Selatan gitu. Nah, jadi ada dua yang berkuasa di Afrika Selatan ini, yaitu Belanda dan Inggris. Nah, sebenarnya tujuan awal apartheid ini apa sih gitu ya? Nah, tujuan awal apartheid ini niatnya untuk melindungi kelestarian budaya suku Afrika Selatan agar tidak bercampur antara kulit hitam dengan kulit putih gitu ya. Awalnya itu. Namun, ketika Danis Francois Malan itu adalah orang Perdana Menteri, dia berkuasa. Ketika dia berkuasa,
apartheid itu diganti menjadi kebijakan politik, sehingga namanya menjadi politik apartheid. Nah, politik apartheid ini nantinya akan membawa dampak baik bagi bidang politik, ekonomi, maupun sosial gitu ya. Nah, dampak dari politik apartheid ini diwujudkan atau semakin nyata setelah dibentuk undang-undang rasial. Nih, di sini ada beberapa politik apartheid gitu ya, undang-undangnya. Kalau di buku sejarah peminatan itu ada di halaman 112. Nah, di situ sebenarnya ada 3 poin, namun sebenarnya ada 5 poin gitu ya. Nah, di sini undang-undang pertama adalah Land Act, atau undang-undang yang melarang warga kulit hitam memiliki tanah di luar yang sudah ditentukan. Jadi orang golongan kulit putih itu sudah menentukan batas-batas wilayahnya seperti itu. Kemudian yang kedua, Population Registration Act, atau undang-undang yang mewajibkan warga kulit hitam untuk mendaftarkan diri menurut kelompoknya masing-masing. Jadi sudah dikelompok-kelompokkan dulu ya, saking orang kulit hitam tidak selevel dengan orang kulit putih pada saat itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah Group Area Act, atau undang-undang yang mengatur pemisahan warga kulit hitam dengan warga kulit putih gitu. Yang selanjutnya, yang keempat, larangan perkawinan campur. Gak boleh tuh ada orang kulit putih yang menikah dengan orang kulit hitam atau sebaliknya. Dan yang terakhir adalah membatasi partisipasi politik. Jadi pada saat itu orang-orang yang kulit hitam atau orang-orang Afrika Selatan itu dilarang untuk berpartisipasi dalam hal politik. Memilih presiden dan sebagainya misalnya ya, itu tidak boleh. Nah, dari situ orang kulit hitam atau golongan Afrika Selatan tidak mau diam saja. Mereka membentuk perlawanan baik itu secara fisik maupun organisasi. Nah, organisasi yang dibuat oleh Afrika Selatan pada saat itu yaitu ANC atau Afrika National Congress. Nah, di sini yang termasuk tokoh yang membuat ANC ini adalah salah satunya Nelson Mandela tadi. Nah, jadi si Nelson Mandela ini sampai mendemo untuk menghapus politik apartheid gitu ya. Nah, dari aksi demo inilah kemudian Nelson Mandela sampai keluar masuk penjara beberapa kali gitu. Nah, dari situ tanggal 21 Maret kemudian terdengarlah politik apartheid atau isu politik apartheid di Afrika Selatan ini terdengar oleh kita semua ya, terdengar oleh global gitu. Jadi semua orang di Indonesia atau di dunia itu tahu bahwasanya ternyata di Afrika Selatan itu ada politik apartheid. Nah, dari situlah kemudian dunia internasional pada tahun 1970 itu menentang yang namanya politik apartheid, dan politik apartheid itu dinyatakan ilegal gitu ya. Kemudian ada yang namanya Veterwelan, dia itu memberikan tekanan untuk menghentikan apartheid gitu. Sehingga pada tahun 1989 pimpinannya diganti, namanya Dekker gitu ya. Nah, dari situ ketika pemimpinnya diganti, Dekker banyak membebaskan tokoh orang kulit hitam yang tadi pas demo dipenjarakan gitu ya. Jadi orang-orang kulit hitam yang dipenjara kemudian pada zaman Dekker ini dibebaskan. Kemudian dihapuskan juga mengenai undang-undang apartheid tadi. Nah, sehingga pada tahun 1994 pemilu untuk pertama kalinya bisa multi gitu ya. Jadi antara orang kulit putih dengan kulit hitam mereka bisa memilih. Orang kulit hitam juga berhak memilih pada tahun 1994 itu. Nah, waktu itu kemudian partai ANC atau Afrika National Congress keluar sebagai pemenang. Nah, dari situlah kemudian Nelson Mandela diangkat sebagai
presiden di Afrika Selatan. Nah, dengan diangkatnya Nelson Mandela ini, maka politik apartheid di Afrika Selatan itu berakhir. Nah, mudah-mudahan dimengerti ya sampai sini. Nah, mungkin cukup sekian materi kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa terus saksikan kanal YouTube-nya SMA Plus Asalam karena banyak sekali video pembelajaran yang menarik setiap harinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.